Dalam pernyataan di media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan Iran jika Iran tidak dalam waktu 48 jam saudara tidak segera membuka Selat Hormuz. Namun Iran tetap tidak gentar dan tetap melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat. Apakah ancaman Trump benar-benar akan terjadi atau justru Iran yang berubah pikiran untuk membuka Selat Hormuz? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf dan juga pengamat politik Universitas Udayana Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat pagi Mas Faisal, Mas Evata. Selamat pagi Mas Belina. Baik, saya mau ke Selamat pagi Mas. Baik, selamat pagi Mas Evata. Saya mau ke Mas Faisal terlebih dahulu. Mas Faisal, ini sebenarnya saya bingung ya dengan pernyataan Trump akhir-akhir ini sepertinya kok berubah-ubah terus gitu ya. Ini terakhir mau menyerang Iran gitu, ada ultimatum gitu untuk 48 jam. Sebelumnya dia bilang tidak peduli dengan Selat Hormuz, biarkan negara-negara yang berkepentingan saja. Sebelumnya lagi dia mengajak untuk bersama-sama menjaga Selat Hormuz. Jadi sebenarnya Amerika Serikat ini serius nggak sih? Ya, kalau saya melihat ini bentuk kegalauan Trump, ternyata Iran tidak takut dengan ancaman Trump dan juga ini bentuk saya melihatnya ya Trump juga pengecut karena di awal itu ketika Iran akhirnya memutuskan menutup Selat Hormuz, itu Trump bilang akan mengirim kapal perang untuk mengamankan kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz. Tapi ternyata Angkatan Laut Amerika sendiri tidak berani karena risikonya sangat tinggi kalau mereka ikut mengawal itu sendiri. Dan terus kemudian berubah karena tidak mampu atau Amerika tidak berani. Ternyata kelihatan sekali Amerika tidak berani untuk membebaskan Selat Hormuz secara militer, secara paksa, akhirnya mengajak negara-negara sekutu. Itu pun juga ternyata tidak mendapat sambutan. Negara-negara Eropa maupun anggota NATO tidak mendapat sambutan. Nah, sekarang mengancam kalau tidak dibuka dalam 48 jam akan menghancurkan atau mengebom semua pembangkit listrik Iran, artinya memadamkan listrik di seantero negara mulai itu sendiri. Ya, memang Trump berkejaran dengan waktu karena kalau semakin lama penutupan Selat Hormuz, artinya harga minyak mentah global akan terus melonjak, termasuk juga harga BBM di Amerika Serikat. Kalau misalkan kepentingan Amerika Serikat, warga Amerika itu sendiri merasa terusik atau terganggu dengan kenaikan BBM, otomatis menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, ya otomatis demonstrasi di Amerika akan semakin besar dan itu menjadi tekanan bagi Trump. Di lain pihak ada perkembangan menarik, negara-negara Arab Teluk walaupun mereka menolak tidak mau berperang langsung dengan Iran karena wilayah mereka juga menjadi sasaran serangan Iran karena ada pangkalan militer dan kepentingan Amerika dengan Israel di mereka, itu ada 4 negara Arab Teluk yang sudah menyatakan, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Qatar, mereka mendukung Amerika. Ini laporannya yang terbaru itu, mereka mendukung Amerika dengan Israel untuk terus berperang melawan Iran sampai kekuatan militer Iran lemah, tidak lagi menjadi ancaman bagi negara-negara Arab Teluk itu sendiri. Oke. Nah kemudian dengan mungkin terbaru nih Mas Faisal, kita lihat ada pernyataan bersama dari 22 negara, termasuk yang sebelumnya mungkin menolak untuk menjaga Selat Hormuz. Di sana ada Inggris, ada Perancis, Belanda, Italia, Jerman, kemudian Uni Emirat Arab. Ini kemudian memang ada pergerakan ataupun perubahan sikap dari negara-negara ini yang sebelumnya tidak ingin menjaga ataupun menolak untuk terlibat, tapi sekarang mereka memberikan pernyataan bersama untuk siap menjaga Selat Hormuz. Ya, itu akan lihat faktanya di lapangan. Apakah memang mereka berani mengirimkan kapal perang untuk menjaga lalu lintas kapal-kapal tanker maupun kapal-kapal dagang ingin melewati Selat Hormuz. Nah, kalau memang benar itu yang mereka akan lakukan, komitmen itu mereka laksanakan nanti, artinya perang akan semakin berkobar, perang akan semakin tidak terkendali, dan itu akan melibatkan banyak negara. Kalau memang benar negara-negara yang 22 negara itu sendiri, termasuk negara Eropa, ikut terlibat dalam operasi membuka Selat Hormuz secara paksa. Oke, baik. Saya ke Mas Evata. Mas Evata, Anda melihat sikap dari Amerika Serikat, terutama Donald Trump akhir-akhir ini yang pernyataannya sering berubah, tidak konsisten, kemudian yang katanya tidak butuh Selat Hormuz, kemudian sekarang ultimatum Iran agar membuka, baru saja atau beberapa waktu lalu juga dia bilang punya sinyal untuk bisa menghentikan operasi militer di Iran. Ini gimana sih sebenarnya Amerika Serikat kalau menurut Anda? Baik, terima kasih. Tentu sebenarnya Amerika Serikat cukup berhati-hati ya dalam memilih diksi dan juga upaya militer serta politik mereka. Mengingat bahwa di dalam tubuh pemerintahan Amerika
Serikat sendiri tekanan terhadap perang ini juga makin lama makin meningkat. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah strategi berbagi beban ya. Jadi Amerika Serikat merasa bahwa ada kepentingan bersama yang harus dipertahankan. Nah, ini adalah narasi politik yang dimainkan secara internasional guna membuka selat secara paksa. Maka tadi sudah disampaikan ada 4 negara ya di negara Teluk yang setuju. Nah, akan tetapi kita bisa melihat bahwa agresivitas yang dilakukan Amerika memang tidak pernah surut. Ini menandakan bahwa mereka memiliki banyak opsi. Memang pada kenyataannya Amerika dan Israel ini memiliki udara ya, udara Iran kita tahu. Tetapi untuk terkait dengan masalah Selat Hormuz dan bagaimana sistem rantai komando yang sama ini menjadi salah satu strategi terbaik dari Iran, ini yang masih belum mampu dipatahkan ya atau dihancurkan oleh Amerika. Maka mereka malah mengajak banyak negara menyampaikan bahwa mereka tidak bersalah secara total dan rencana utamanya adalah mengalihkan fokus yang sama ini hanya titiknya dipegang oleh Iran terhadap izin dan lain sebagainya. Katanya kalau sekali melintas selain dari kapal-kapal yang disetujui oleh Iran itu harus membayar kurang lebih sekitar 2 juta ya, 2 juta dolar. Nah, ke depan ini akan ada pembatasan, akan ada koalisi-koalisi yang akhirnya membuat alternatif jalur selain yang dikuasai dan sudah ditutup oleh Iran itu sendiri. Saya melihatnya demikian. Oke, baik. Kembali saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, dengan adanya mungkin tadi kemungkinan ada 22 negara yang juga serius untuk menjaga Selat Hormuz, dengan juga sikap Iran yang sebenarnya dia membantah gitu ya Mas ya, untuk menutup. Mereka membuka untuk semua negara kecuali mungkin Amerika Serikat dan juga Israel. Jadi sebenarnya gertakan ataupun juga sikap dari negara-negara ini ke Iran itu apakah kemudian akan membuat Iran juga semakin tertekan atau seperti apa kalau menurut Anda Mas Faisal? Saya kira Iran sudah membuktikan sejak hari pertama perang, walaupun pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei itu tewas di hari pertama perang, ternyata mereka tetap solid, mereka tetap bisa memberikan perlawanan sengit, terus juga terus meluncurkan peluru kendali balistik maupun pesawat nirawak kamikaze-nya baik ke Tel Aviv, ibu kota Tel Aviv, ke Haifa, dan hingga ke selatan Israel dan seluruh pangkalan Amerika di Timur Tengah. Saya kira memang yang paling berkepentingan selain Amerika untuk membuka Selat Hormuz adalah 4 negara-negara Arab Teluk, 6 negara Arab Teluk itu yang merupakan anggota OPEC. Ini kerugiannya, laporan terbaru itu mereka rugi dengan penutupan Selat Hormuz itu 2,3 miliar dolar per hari. Karena tidak bisa melakukan ekspor minyak lewat Selat Hormuz itu sendiri. Yang paling tinggi kerugiannya itu adalah Arab Saudi, itu 1 miliar. Dari 2,3 miliar itu beban kerugian yang paling banyak ditanggung itu adalah oleh Arab Saudi. Karena Arab Saudi adalah pengekspor minyak terbesar di dunia. Nah, yang menarik seperti tadi laporan yang saya sampaikan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar sudah menyatakan terus mendukung agar perang yang dilancarkan Amerika dengan Israel ini terus berlangsung. Nah, kalau kita lihat dukungannya bisa 2. Apakah keempat negara itu akan memberikan dana perang? Karena kita tahu ketika perang Teluk pertama itu melawan Saddam ketika invasi ke Kuwait, itu dana ditanggung oleh salah satunya adalah oleh Kuwait, negara-negara Arab Teluk itu. Nah, bisa jadi dukungan itu seperti itu. Atau tetap membiarkan wilayahnya dijadikan tempat untuk menyerang Iran. Jadi ada 2 bentuk dukungan yang bisa dilakukan oleh 4 negara Arab Teluk itu sendiri dalam mendukung perang yang dilakukan oleh Amerika maupun Israel untuk melumpuhkan kekuatan Iran. Tapi dukungan dengan ikut menyerang ini tidak mungkin Mas Faisal kalau Anda melihatnya kemungkinannya. Saya kira tidak mungkin karena mereka tidak mendeklarasikan perang terhadap Iran saja mereka sudah menjadi korban. Dan kita tahu bahwa rudal-rudal pencegat yang ada di pangkalan-pangkalan militer Amerika sudah semakin menipis dan ongkos produksi yang besar dan juga butuh waktu lama itu sulit untuk menutup kekurangan rudal-rudal pencegat terhadap drone maupun peluru kendali balistik Iran. Oke, terlalu besar resikonya ketika mereka menyatakan berperang ya kepada Iran. Kemudian Mas Evata, kita melihat mungkin beberapa waktu lalu pernyataan dari Trump ini kemudian sempat ngambek gitu ya kepada NATO karena tidak ingin bersama-sama menjaga Selat Hormuz. Kemudian sekarang justru ada kabar 22 negara memberi pernyataan bersama seperti itu, siap untuk menjaga. Berarti apa kemudian narasi dan juga cara-cara komunikasi dari Trump yang seperti itu ternyata ampuh nih untuk bisa mempengaruhi negara-negara lain untuk bisa mendukung Amerika Serikat mencapai tujuannya? Baik. Pertama kita perlu melihat bahwa sebenarnya Amerika sendiri itu masih dalam kontrol ya, dalam
situasi perang kali ini. Eskalasinya memang berada pada tangan mereka. Kita bisa melihat bahwa dengan perang asimetris yang dilakukan sampai perang atrisi dan juga berapa pelumpuan-pelumpuan yang dilakukan oleh Amerika, bahkan rencana mereka untuk membom ya pusat listrik yang nanti akan berkaitan dengan pusat rantai komando Iran yang ada di bawah tanah ya, dan juga mereka akan menyerang titik-titik air, juga rencananya akan menyerang pusat-pusat IT ya yang sudah dimiliki oleh Iran itu sendiri. Maka sebenarnya Amerika Serikat ini lagi memainkan strategi showmanship ya. Kalau dalam politik internasional yang dilakukan oleh Trump ini untuk bukan cuma mencuci tangan, dia mencoba semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada dunia bahwa kita itu tidak lagi berada pada posisi untuk memenangkan perang ini. Kita harus menyelamatkan dunia. Nah, ini adalah satu permainan good cop dan bad cop. Kita bisa lihat bahwa Amerika ingin menjadi polisi yang baik. Dia mengatakan pada dunia, oh ya, berkoalisilah pada kita. Dan ini sebenarnya strategi bahwa siapa yang berada pada tubuh atau stand with Amerika akan aman begitu. Yang tidak, ya nanti mereka akan catat, mereka akan tekan dan lain sebagainya. Mereka punya sanksi, punya segala sesuatu. Dan kita bisa lihat kartu liar yang selalu muncul di sini adalah Israel. Terus-terusan melakukan decapitation segala macam, bahkan sampai di titik-titik wilayah yang harusnya tidak diserang juga. Nah, maka Amerika Serikat sendiri sekarang ingin berada pada posisi bahwa kami akan mengontrol ini, dan upaya yang mereka lakukan juga nanti ke depannya akan membom lagi ya dengan kekuatan kurang lebih 5.000 pon. Kalau yang dibawa oleh B2 Spirit itu kurang lebih 30.000 gitu. Nah, kalau yang dibawa oleh dengan kekuatan 21.000 ya. Tapi kalau bom terus menerus tanpa tujuan akhir perang yang jelas, ya ini yang makanya dilakukan oleh Amerika, memberitahu pada dunia bahwa oh ya, kalau kami mundur kami tidak salah. Nah, ini bisa juga dikatakan sebagai salah satu strategi untuk kabur, dan ini menjadi salah satu exit plan karena negosiasi sudah tidak terjadi gitu di banyak titik, dan IRGC dan struktur-struktur komando mereka juga masih kuat, dan perlawanan ideologis dari masyarakat juga masih cukup kekeh ya untuk tidak melakukan regime change dengan mudah seperti itu. Tapi ada pandangan juga gitu, Mas Evata, soal apa yang kemudian dinyatakan ataupun permainan yang dilakukan Trump beberapa waktu terakhir ini adalah sebenarnya Amerika Serikat sedang bingung gitu bagaimana untuk exit dari perang ini yang sudah dia mulai dulu gitu ya, yang mungkin di luar dari ekspektasi dia akan selama dan sebesar ini. Mereka atau ada yang bilang bahwa Trump sedang bingung bagaimana exit tapi dengan posisi dia tidak kalah seperti itu. Bagaimana pandangan Anda, Mas? Ya, maka dari itu saat ini dia melakukan satu upaya untuk mengikat rantai emas koalisi. Ya, dia menyampaikan bahwa angin yang bertiup hari ini itu kalau tidak dimanfaatkan akan menjadi kontraproduktif. Nah, maka dia mengajak bahkan negara-negara Teluk ya, yang sama ini juga menjadi aliansi utama dari Amerika Serikat untuk melakukan penyerangan secara langsung. Mengingat bahwa serangan udara yang dilakukan ternyata tidak mampu untuk melumpuhkan ya sistem pertahanan dari Iran itu sendiri. Karena apa? Iran ini kalau kurang lebih ya, dalam upaya pertahanan mereka mampu memproduksi 400 rudal dalam waktu 1 bulan. Itu sebelum perang. Nah, setelah perang ini kita melihat bahwa banyak sekali senjata-senjata pamungkas yang dikeluarkan oleh Iran, bahkan mencapai titik 5.000 kilometer ya. Ini tidak main-main. Bisa saja sudah ada berapa strategi-strategi yang disiapkan Iran dan tidak mampu dipatahkan oleh Amerika. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa Amerika juga kan kalau mau menyerang jauh. Nah, maka dia tidak bisa melakukan perang panjang, ini sudah terprediksi. Maka dari itu dia mengajak negara-negara tetangga untuk melakukan penyerangan, entah itu penyerang secara langsung atau melakukan pembatasan atau menjadi intersektor ya, atau apapun lah. Pokoknya yang penting mereka masih memegang kendali, dan bisa dipastikan perang ini akhirnya menjadi perang yang panjang, dan terpaksa harus ada negosiasi dan juga kalkulasi ulang ya terhadap kedua aspek-aspek tersebut, bahkan dalam sisi politik juga demikian. Oke, kalau dari pandangan Mas Faisal, apakah mungkin sama juga ini mungkin strategi Trump untuk bisa exit dari perang ini dengan melibatkan negara-negara sekutunya, kemudian agar keluar tidak sebagai orang yang kalah tapi sebagai pemenang gitu? Ya, itu memang bagian dari Trump untuk menipu dunia. Ketika dia melancarkan perang dan Iran punya kartu truf untuk menutup Selat Hormuz, dia mencoba meyakinkan negara-negara lain, terutama negara-negara sekutunya, bahwa sekarang dunia yang sedang terancam. Kalau Selat Hormuz terus ditutup, harga minyak dan gas bisa naik. Itu efeknya bukan pada hanya Amerika maupun Israel, tapi seluruh dunia. Saya kira Trump mencoba memainkan kartu itu, mencoba
meyakinkan bahwa ini kesalahan Iran, bukan kesalahan Trump. Tapi ada laporan menarik dari Channel 12 Israel. Ternyata Netanyahu sudah marah kepada Direktur Mossad David Barnea karena pada Jumat malam, jadi semalam sebelum serangan pada Sabtu pagi, itu David Barnea Direktur Mossad menyampaikan presentasi kepada Menteri Kabinet Keamanan Israel. Itu jumlahnya 8 menteri. Itu menyampaikan bahwa dengan membunuh pemimpin tertinggi, komandan Panglima Angkatan Bersenjata dan komandan militer Iran, termasuk Menteri Pertahanan, maka bisa menimbulkan kekacauan, kerusuhan di Iran, sehingga Mossad maupun CIA yang ada di lapangan bisa menggerakkan rakyat Iran untuk turun ke jalan dan menumbangkan rezim. Nah, ternyata Netanyahu sudah marah. Laporan terbaru dari Channel 12 Israel sudah menyatakan Netanyahu sangat marah. Ternyata assessment atau penilaian dari seorang direktur Mossad itu ternyata sangat keliru. Hal itu tidak terjadi di Iran. Oke. Tapi kalau menurut Anda gitu Mas Faisal, ketika melihat seperti ini eskalasinya gitu ya. Kemudian lagi-lagi kita lihat soal ultimatum dari Donald Trump. Ini apakah kemudian bisa akan memberikan tadi ya tekanan kepada Iran dan Iran akan membuka, atau apa yang kemudian akan dilakukan Trump? Apakah memaksa 22 negara ini juga untuk menurunkan kapal perang di Selat Hormuz? Saya kira Iran sudah menyatakan sedari awal hari pertama perang bahwa mereka akan terus memberikan perlawanan karena status mereka sebagai korban, dan ini adalah bentuk membela diri mereka terhadap agresi yang dilakukan Amerika maupun Israel yang melanggar hukum internasional. Dan kita tahu ancaman untuk memadamkan listrik di seluruh Iran sudah dibalas dengan ancaman Iran untuk memadamkan listrik di semua negara Arab Teluk, yaitu menjadi kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Itu kantor berita Mehr, kantor berita Iran sudah merilis negara-negara mana saja yang akan menjadi target Iran kalau memang Amerika mengebom pembangkit listrik di Iran. Itu jumlahnya sekitar 400 pembangkit tenaga listrik di Iran. Di seantero Iran ada sekitar 400, dan itu Mehr sudah merilis ada seperti negara Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain itu menjadi 4 dari 6 negara Arab Teluk yang akan menjadi target pengeboman untuk pemadaman listrik di seantero Teluk Persia kalau memang pembangkit listrik Iran dibom oleh Amerika maupun Israel. Baik. Saya kembali ke Mas Evata. Mas Evata, tadi Anda bilang kemungkinan bisa lebih panjang perang ini dengan tadi melibatkan banyak negara yang sudah dalam tanda kutip mungkin sudah bisa dipengaruhi oleh Trump gitu ya, dengan adanya ini perang akan bisa semakin panjang. Namun di sisi lain ini kan Amerika Serikat juga sepertinya menghadapi tekanan-tekanan lain gitu Mas, terutama politik dalam negeri. Dia mau ada pemilu sela gitu ya, dan dikhawatirkan ini kemudian akan mempengaruhi kekuatan Trump gitu ya di Amerika Serikat. Seperti apa kalau menurut Anda Mas Evata? Ini kalau semakin lama rugi juga buat Amerika Serikat dong? Ya, memang kita melihat bahwa di atas kertas Amerika Serikat kali ini sangat merugi ya. Dari seluruh alutsista yang sudah dibuang, alutsista yang sudah dikerahkan, ya kita bisa melihat bahwa tujuan dari perang ini tidak jelas. Karena memang kita harus skeptis juga bahwa sebenarnya ini bisa saja menjadi salah satu skenario terbesar yang disimpan oleh Amerika untuk menjadi pemimpin terhadap energi dunia. Kita bisa lihat kalau misalkan ke depannya nanti Amerika melakukan agresor ya terhadap KARP. Kita tahu bahwa KARP ini kan memegang 90% ya dari kontrol minyak ya dari Iran itu sendiri. Nah, mereka kan Amerika memang sedari awal ya tidak ingin menghancurkan secara total Iran karena mereka ingin mengontrol energi yang dimiliki oleh Iran. Salah satunya adalah Selat Hormuz. Tapi kalau Selat Hormuz tidak bisa dikuasai, mereka yang dikuasai adalah minyaknya. Nah, ketika minyak ini dikuasai dan situasi politik bahwa ada adu domba yang terjadi di negara Teluk, Amerika keluar sebagai pemenang di sana. Kenapa? Karena mereka akhirnya menjadi penyuplai ya yang baru selain Iran begitu. Ketika kita melihat bahwa dalam perjanjian ini meskipun banyak yang masih belum setuju ya yang ada dari perjanjian 22 negara ini kan baru sebagai langkah wait and see lah dari banyak negara, tapi ada beberapa juga yang sudah serius menaruh alutsista mereka untuk mereka mengatakan untuk menjaga, untuk mempertahankan dan lain sebagainya. Tetapi kontrol yang dilakukan oleh Amerika sama ini ternyata mampu meningkatkan saham penjualan senjata. Ternyata membuat akhirnya mereka memenangkan kontes energi hari ini gitu. Bahkan nanti kalau ini dilakukan secara panjang, ya kita bisa melihat bahwa bagaimana Iran dapat bertahan kalau misalkan tidak ada koalisi-koalisi yang membantu begitu. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Iran untuk menyadarkan, maka serangan retaliasi yang dilakukan adalah upaya untuk menampar begitu loh.
bahwa jangan terus-terusan berada dalam koalisi Amerika. Tapi ternyata banyak negara yang memanfaatkan angin ini gitu. Dan angin inilah yang dibaca kalau tidak dengan baik kita menganggap bahwa Amerika kalah dalam perang. Padahal sebenarnya dalam struktur saham ya, terus juga dalam politik ekonomi, mereka ternyata memenangkan dan mereka mengatakan bahwa ya kita harus hancurkan Iran karena Iran sudah punya senjata pemusnah massal dan lain sebagainya. Amerika selalu akan memberikan alasan dan dunia butuh alasan itu, dan kalau ada yang memakan itu ya berarti terjebak dalam permainan showmanship dari Amerika Serikat itu sendiri. Demikian. Tapi kalau mungkin kita lihat dari sisi ekonomi, Amerika Serikat ini yang beberapa waktu lalu minta dana tambahan ke Pentagon untuk dana perang ini, berarti memang sebenarnya kalau untuk segi dana juga Amerika Serikat lagi kempot-kempot ini Mas Evata, kalau menurut Anda? Ya, tetapi mereka merasa bahwa itu adalah spend money yang terbaik yang bisa mereka lakukan begitu. Mereka merasa bahwa ya meskipun kita tidak melihat perang ini memiliki tujuan yang sangat jelas, tetapi mereka meyakini bahwa dalam beberapa catatan-catatan ini kan upaya politik propaganda dan upaya untuk meyakinkan kepada dunia bahwa kita tidak melakukan kejahatan terhadap manusia secara total lah. Nah, maka apa yang sebenarnya kita bisa lihat di sini, mereka berusaha untuk mengontrol hal tersebut. Nah, kontrol-kontrol inilah yang sebenarnya harusnya dibaca dengan jeli. Kita jangan sampai terjebak gitu bahwa oh ya Amerika kalah secara total. Padahal sebenarnya ini bukan upaya untuk membela Amerika, tidak. Tapi kita bisa melihat bahwa ada kenaikan surplus energi yang mereka manfaatkan. Nah, makanya kadang-kadang mereka mengatakan akan melakukan agresi terhadap Greenland. Tiba-tiba dia akan mengatakan bahwa mereka akan menyerang Kuba. Ketidakmampuan kita untuk membaca ini tanpa disadari ada keuntungan ekonomi yang terus-terus meningkat begitu. Dan kalau kekacauan ini terus-terusan terjadi, fakta utama adalah ternyata Amerika mensuplai BBM kepada dunia kan gitu. Nah, ini makanya bagaimana kita harus melihat bahwa Amerika dalam posisi yang benar-benar kalah dalam kondisi hari ini, meskipun sebenarnya Amerika bisa saja melakukan opsi, yaitu opsi untuk menjatuhkan nuklir, tapi kan itu adalah opsi yang paling liar dan mungkin tidak akan disetujui oleh banyak pihak. Dan yang mereka harapkan adalah ya bagaimana mereka mengacaukan. Amerika itu biasanya bermain dengan strategi pengacauan, kacau, terus nanti mereka tinggalkan begitu. Memang tidak akan pernah selesai, tapi ini menjadi salah satu pola. Nah, pola ini harus kita baca dengan baik. Demikian. Oke, pola bikin kacau nih yang dilakukan Amerika Serikat yang bisa kita baca selama ini itu ya. Saya kembali ke Mas Faisal. Mas Faisal, ini kabarnya Teheran lagi menyiapkan Belayt gitu ya. Parlemen Iran lagi menyiapkan rancangan undang-undang untuk menarik biaya transit nih buat kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz gitu. Nah, Anda melihat langkah ini yang dilakukan oleh Iran, ini sebagai apa Mas? Apakah memang Iran masih butuh pendanaan atau misalnya ini sebagai tekanan lebih lagi buat negara-negara yang ingin lewat Selat Hormuz agar aman, jadi ya udah mereka bayar saja begitu? Saya kira Iran belajar dari selama ini bahwa kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz itu bebas, bisa melintasi bebas, dan mereka sadar Selat Hormuz ini adalah salah satu potensi ekonomi yang sangat besar, karena itu tiap hari itu sekitar $2 miliar nilai barang, nilai minyak maupun gas yang melewati Selat Hormuz itu $2 miliar. Nah, itu sudah ada satu anggota parlemen yang mengusulkan itu 10% dari $2 miliar itu. Jadi setiap kapal yang lewat dapat dikenai pajak atau biaya lewat Selat Hormuz itu 10%. Artinya Iran bisa mendapatkan $200 juta dari pajak yang dikenakan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Saya kira kalau memang ini dilaksanakan baik setelah perang, ini menjadi keuntungan bagi Iran, tapi juga biaya besar bagi perusahaan-perusahaan pelayaran untuk kapal-kapal tanker yang ingin melewati Selat Hormuz. Tapi mau tidak mau memang itu ongkos yang lebih murah kalau untuk melewati Selat Hormuz. Jadi saya kira kalau memang undang-undang itu disahkan dan ikut terus diimplementasikan bahkan setelah perang, ya itu akan menjadi keuntungan bagi Iran itu sendiri. Nah, kalau tadi saya ingin menanggapi juga pernyataan dari narasumber satu lagi itu, saya kira Amerika maupun Israel di perang ini sudah mengalami kegagalan. Pertama, yaitu tadi ketika Mossad memberikan presentasi kepada kabinet keamanan Israel bahwa dengan membunuh itu bisa mengubah rezim, ternyata itu sudah gagal. Yang kedua, ongkos perangnya sangat mahal. Itu Iran War Cost Tracker, situs iranwarcosttracker.com hingga kemarin sudah melansir secara ini situs yang melihat secara real time biaya yang dikeluarkan oleh Amerika saja dalam perang ini itu sampai kemarin udah $27,5 miliar untuk 3 mingguan.
Nah, Pentagon sudah mengusulkan, sudah meminta persetujuan dari Gedung Putih. Saya tidak tahu apakah Trump sudah menandatangani usulan itu untuk meminta tambahan dana 200 miliar dolar Amerika Serikat kepada Kongres untuk disahkan. Nah, artinya kalau 200 miliar ini disetujui, artinya Amerika siap berperang untuk 3 bulan. Nah, kalau memang perang ini 3 bulan, artinya akan kita lihat efeknya akan kemana-mana. Dan sebenarnya itu kerugian juga buat Amerika. Dalam arti Amerika lah yang menyebabkan kerugian bagi dunia dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, karena harga minyak mentah global juga melambung tinggi. Saya kira semakin lama perang itu bakal menjadi kegagalan bagi Amerika maupun Israel, karena secara ekonomi, kemudian juga pamor Amerika dan juga tekanan terhadap Trump maupun Netanyahu di dalam negeri. Oke. Banyak kemudian pihak yang menilai memang Amerika Serikat dan juga Israel ini sudah sebenarnya kalah gitu ya, termasuk Mas Faisal. Kalau menurut Mas Evata, tadi mungkin dengan banyaknya pandangan memang Amerika Serikat dan juga Israel ini sebenarnya sudah dalam tanda kutip kalah dan juga mungkin terdesak secara energi, ekonomi, diplomatis, politis dan juga militer gitu ya, terutama buat Amerika Serikat. Ada juga yang berpandangan bahwa di belakang ini sedang terjadi negosiasi rahasia gitu Mas, antara Amerika Serikat dan juga Iran gitu. Untuk bisa keluar dari perang ini Amerika Serikat, tapi dengan bisa tetap mendangak, tidak sebagai yang kalah gitu. Apakah kemudian negosiasi seperti ini kemungkinan bisa terjadi dan mungkin kesepakatan apa saja yang akan dilakukan dengan Iran? Ya, pertama, dasar utama saya menyampaikan hal ini adalah bahwa Parlemen Amerika Serikat sendiri sebenarnya sudah memprediksi ini gitu. Mereka menyiapkan dana khusus untuk melakukan perang secara terus-menerus. Kalau kita mengatakan bahwa sebenarnya dalam tubuh Amerika ini ada situasi yang cukup buruk, saya kira mereka tidak dalam posisi demikian. Justru kita harus membaca dengan jeli, ada pola yang biasa terjadi gitu. Ketika terjadi perang, ada kasakusuk di dalam tubuh militer, tubuh keamanan Amerika, tapi perangnya tetap berlanjut, tetapi pasukannya tetap dikirim, gitu. Ketika kita melihat bahwa ternyata mereka mengirimkan kurang lebih 2.000 sampai 5.000 marinir itu untuk menguasai berapa wilayah. Memang dia tidak bisa kuasai 150 km garis pantai dari Iran. Tetapi ketika mereka menguasai berapa titik dan mereka melakukan pengeboman terhadap sistem rudal rudal anti kapal ya, yang ada di beberapa titik wilayah-wilayah perairan di Selat Hormuz, terus mereka melakukan pemboman di beberapa titik nanti misalkan listrik mereka, air mereka, bahkan mungkin fasilitas-fasilitas sipil yang cukup strategis, dan decapitation strike yang akhirnya memutus rantai komando meskipun tidak secara utuh. Mereka kan bersifat secara otonom dan mosaik. Memang iya, tetapi kehilangan satu jenderal itu kan sangat mempengaruhi. Itu kan kita anggap, kita coba hitung Ali Rajani sebagai backbone dari Iran itu sendiri. Ketika kehilangan Ali Rajani, seluruh upaya negosiasi backdoor ini kan tidak terjadi jadinya. Nah ini kan, maka tadi saya sampaikan ada upaya untuk menyerang Iran tidak dalam tujuan perang lagi, tetapi untuk menghabisi secara total begitu. Dan kesengajaan ini kan dilakukan oleh Serikat sendiri. Nah maka dari itu kita bisa melihat bahwa ada peningkatan emas, ada juga peningkatan dolar yang tidak stabil dan sebagainya. Maka kekacauan ini akhirnya dan opsi yang paling sulit dibantah adalah negara-negara seperti Rusia dan Cina juga belum menentukan posisi mereka, padahal kita sangat membutuhkan mereka untuk menghentikan perang ini gitu. Nah maka ada sebenarnya kong kali kong dan main mata yang dilakukan oleh pemilik hak veto dalam perang ini. Nah korbannya adalah Iran itu sendiri dan dunia. Kita adalah menjadi korban, padahal sebenarnya mereka menyiapkan skenario ini seolah-olah mereka terlihat lemah karena ya mereka mengharapkan bahwa dunia juga punya simpati. Dan simpati ini kan sudah dilakukan terus-menerus dan akhirnya nanti malah menjadi produktif untuk Amerika dan kontraproduktif bagi yang tidak membaca dengan baik. Demikian. Ya, nanti yang kita menarik, apalagi yang kemudian gebrakan yang dilakukan oleh Trump, pernyataan apalagi yang akan membuat bingung dunia dan juga mereka yang sedang berperang saat ini, dan juga bagaimana respons negara-negara tadi, paling tidak 22, apakah memang benar-benar akan menurunkan kekuatan mereka di Selat Hormuz untuk menjaga di sana. Kita lihat bersama-sama nanti. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, dan juga Mas Evata, pengamat politik Universitas Udayana, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.